Halo semuanya, perkenalkan kami Stefani, Elizabeth, dan juga Diana. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lembur, atau biasa juga disebut dengan overtime atau overwork. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengan istilah-istilah tersebut. Apalagi untuk kita-kita yang mungkin udah pernah jadi budak korporat nih. Nah, sebenarnya kerja lembur itu baik atau buruk sih? Yuk ikutin pembahasannya. Nah, ngomong-ngomong overtime, pasti ada subjek nih atau orang yang merasakan hal tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, pastinya karyawan atau tenaga kerja. Menurut UU nomor 13 tahun 2003, bab 1 pasal 1 ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Biasanya sih, karyawan identik dengan membantu tercapainya tujuan perusahaan. Salah satu masalah yang sering banget dialami tenaga kerja itu adalah overtime. Biasanya, tenaga kerja yang overtime itu melakukan pekerjaan yang melebihi jam kerja, biasa lebih dari 8 jam per hari, yang terus berlangsung 3 minggu berturut-turut. Nah, saat lembur ini nih, biasanya melakukan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada jam kerja biasa, bahkan di hari libur yang harusnya bisa bersantai. Nah, makanya dalam jangka waktu yang lama bisa menimbulkan dampak negatif nih bagi karyawan, seperti well-being menjadi rendah, tidak bisa mencapai tingkat personal needs yang cukup, menyampingkan kesehatan fisik seperti tidak bisa berolahraga, bergadang, dan terus pesan makanan di luar, bahkan sebenarnya membuat penurunan produktivitas. Yang akhirnya nih, mengurangi prestasi kerja dan peningkatan biaya tenaga kerja loh. Nah, ada nih penelitian dilakukan oleh Vicar di tahun 2006. Nah, di penelitian ini, dia menemukan bahwa 77,4% karyawan di suatu perusahaan itu melakukan lembur. Angka ini tentu aja bukan angka yang kecil loh, teman-teman. Durasi lemburnya pun juga bervariasi nih, mulai dari 2 sampai 2,5 jam saat hari biasa atau weekday yang dihitung setelah jam pulang kantor yang seharusnya, dan juga 10 jam saat akhir pekan atau weekend. Waktu ini adalah waktu yang seharusnya dihabiskan karyawan untuk berkumpul bersama orang-orang tersayangnya, tapi jadi nggak bisa deh gara-gara dipakai buat kerja. Nah, sebenarnya lembur seperti ini tuh memberikan dampak gimana sih bagi karyawan? Teman-teman, tenaga kerja yang sering overtime biasanya merasakan ketidaknyamanan karena tidak ada nih tertulis kata overtime di job desk dan merasa tidak berkewajiban untuk melakukan overtime. Rasa ketidaknyamanan ini yang bisa menimbulkan turnover intention atau keinginan karyawan untuk berpindah ke perusahaan lain alias angkat kaki. Nah, makanya overtime ini nggak cuma membawa kerugian bagi pekerjanya aja ya, tapi juga bagi perusahaan tempat ia bekerja. Soalnya bisa kehilangan karyawan, terutama yang berkualitas, dan peningkatan salary. Tapi uniknya ada loh karyawan yang secara sukarela melakukan pekerjaan yang di luar dari deskripsi pekerjaan atau tanggung jawabnya. Dan juga ia rela membantu rekan kerjanya tanpa diminta. Perilaku ini itu disebut dengan OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Nah, perilaku ini sendiri itu didefinisikan sebagai inisiatif karyawan dalam melakukan hal-hal di luar deskripsi pekerjaan yang seharusnya. Dan juga dapat memberikan dampak positif untuk organisasi tanpa diberikan upah secara formal. Perilaku inilah yang membawa keuntungan bagi perusahaan dan juga tentunya karyawan itu sendiri. Karena biasanya karyawan yang seperti ini itu memiliki value tertentu dalam bekerja sehingga ia rela untuk bekerja secara lebih. Perilaku OCB ini sendiri memberikan banyak sekali dampak positif untuk perusahaan dan karyawannya. Di antaranya, turnover yang menurun karena OCB ternyata berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan nih. Dan dengan kepuasan kerja yang meningkat, maka keinginan karyawan untuk keluar atau turnover menjadi semakin rendah. Job performance karyawan pun akan meningkat karena adanya kesadaran untuk menjadi lebih kreatif dan mempelajari hal-hal baru. Sehingga tentu aja akan meningkatkan operasional organisasi.
Tentunya terdapat beberapa faktor nih yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau organisasi supaya menimbulkan perilaku OCB ini. Ada faktor budaya dan iklim organisasi yang memberikan support kepada karyawan, kepribadian dan suasana hati karyawan yang ditunjang dengan menghargai karyawan tersebut, persepsi karyawan tentang dukungan organisasional dan terhadap kualitas interaksi di perusahaan atau organisasi, masa kerja karyawan, serta jenis kelamin karyawan tersebut. Sebagai kesimpulan, kerja lembur juga memberikan dampak baik loh kepada kedua belah pihak, karyawan dan perusahaannya, selama keduanya ini saling memberikan keuntungan satu dengan yang lain. Sebagai penutup, kami ingin memberikan sebuah pantun. Sibuk kerja makan sushi. Sekian, terima kasih.